welcome back. This is me, Kalia Sabina Islamadina, and this is I'm a Protagonist, a podcast by Kalia Sabina Islamadina in collaboration with Limitless Media. Woo! Yay! Yes guys, hello! Hi, this is me, Kalia Sabina Islamadina, and welcome back to another episode of I'm a Protagonist. Hari ini gue telah diikuti oleh dua kakak beradik. The dynamic duo. The dynamic duo. Keren, ada namanya. Gue suka tuh. Baru kepikiran tadi. The dynamic duo di sini mungkin mau memperkenalkan. Oh iya, Yes. gue pengen lihat Faisal Oke. perkenalin diri. Oh ya, boleh. Halo, gue Faisal, adiknya Sheila. Karena saya cuma diketahui oleh orang-orang dengan nama itu, adiknya Sheila. Ya udah, saya jadi adiknya Sheila. Ya silakan. Ya ada lagi mungkin tambahan sedikit. Apa ya? Saya punya band. Band apa? Tadi sebelum mulai kayaknya mau promo. Oke. Jadi saya mau promoin dulu. Saya punya band namanya Foxes. Bisa didengar di semua DSP Platform. digital streaming platform Baik. baik Spotify dan lain-lain. Dan ada kolaborasi juga bersama Sheila Dara, kakak saya sendiri. Oh, langsung di depan semua ya Iya, ditaruh. langsung. Ini boleh di-cut dan dipotong, ditaruh di akhir nggak apa-apa. Judulnya Warm Weather, jadi stream ya. Dengerin. Yeay! Great Not bad lah ya, introduction. not bad ya. Mungkin Kak Sheila? Hai, gue Sheila Dara, kakaknya Faisal yang berkolaborasi di Di lagu Warm Foxes. Weather dengan bandnya yang bernama Foxes. Tolong didengarkan. Boleh introduksi yang beneran sekarang? Hai, saya Sheila Dara. Great introduction by the way. Yay. Oke, jadi gimana kabar kalian? Are you doing great, guys? Baik. Good. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum terpapar Oleh virus oleh virus yang ternama, mematikan. ya. ya. That Jadi- the virus that shall not be named. Ya. Iya. Jadi alhamdulillah kita masih sangat-sangat well, sangat-sangat bugar. Kecuali mungkin Bugar. si teman saya yang satu ini yang lagi di Jeeps. Ya, Coba mungkin bisa diceritakan. diceritain nih kenapa Oh, nih, Kak? Iya. Ini sebelumnya gue mau minta maaf dulu nih ke Bebe. Karena seharusnya. Karena seharusnya ini tuh terjadi di awal tahun. Iya, betul. Ini terjadi harusnya tanggal 2. Tanggal 2 ya? Tanggal 2. Oh iya benar, awalnya Januari. tanggal 2. Cuma kan waktu itu gue harus isoman dulu. Yes, betul. Baru pulang syuting juga. Terus kemudian dimundurin ke kalau nggak salah setelah syuting. Tadi kita mau tanggal 6 kalau nggak salah. Iya, betul. Kemudian terjadilah sebuah kejadian yang mengakibatkan gue nggak bisa datang ke sini. Jadi kemarin ya sebenarnya ini aja sih kebetulan sopir gue mungkin ngantuk jadi dia nabrak pembatas jalan. Ya ampun. Oke, ini the first time I'm hearing this story. Jadi cukup kaget. really? Iya, this is the first time I'm hearing this story. Really? Aku belum cerita ya? Masa sih? Nah ya, jadi kemarin tuh aku sempat Menarik. kecelakaan. Emang aku habis pulang kerja, terus udah malam banget. Jadi mungkin sopirnya ngantuk, dia nabrak. Sebenarnya itu udah deket banget ke rumah aku, itu kayak bener-bener 5 menit lagi tuh sampai ke rumah. Cuma 1 minute away from being iya. safe. So close. It's literally that close. Tinggal 5 menit, tinggal that close. belok atau lurus nyampe gitu. Iya, namun terjadilah sebuah kejadian dia menabrak pembatas jalan, terus berhubung udah malam, aku kan tidur dong di Iya. jalan. Jadi karena gue tidur, mungkin kalau misalnya gue nggak tidur, gue bisa kayak agak nahan gitu. Tapi karena gue tidur, jadi langsung banting ke bawah gitu, ke kiri. Karena gue di kanan kan, Iya. jadi gue ke kiri, sikunya kayak nahan gitu. Aduh, Jadilah patah. ya ampun. Tapi sekarang udah lebih mendingan. Tapi sekarang udah mendingan, karena maksudnya gue juga udah operasi, jadi sekarang gue udah bisa main Mobile Legend. Oke. That's all that Udah. matters ya. Iya. berarti. Kalau udah bisa main Mobile Legend, itu berarti udah lebih aman. Gue itu Patokannya salah gitu. satu target jangka pendek gue setelah selesai operasi, dan tercapai di hari kedua setelah operasi. Jadi itu udah aman setelah itu tuh. Setelah itu gue udah kayak, ya udah, it's okay. Berarti gue udah bisa push rank. It's all good.
Justru emang kebetulan dia olahraganya harus gerakin jempol kan. Iya. Jempol yang kirinya dia. Oh iya. Kebetulan emang itu skill yang hanya skill yang dibutuhkan untuk Mobile Legends. Iya. Jadi pas banget tuh olahraga sambil push rank ya. Iya, jadi kayak apakah ini yang bernama jodoh? Jodoh. Gitu. Mumpung nih yang tadi Mumpung. emang pengen push rank in the first place, diberikan waktunya, emang diharuskan untuk olahraga tam. Ya udah sekalian aja namanya. Karena aja daripada gini-gini nggak nyentuh apa-apa, mending gini-gini nyentuh HP kan. Ada kegiatannya. Ada gitu kan. kegiatannya gitu. Mm-mm. I see. Okay, I'm glad that you guys are doing well. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, jadi sebenarnya terjadi sedikit kebingungan nih. Kita tuh sebenarnya hari ini pengen ngomongin apa sih? Nah, Nah, Itu dia nih. nah, itu dia nih. Mungkin aku introduce dulu deh. Jadi today we are talking about a little bit of family values bersama dengan dua dynamic duo ini deh. Paling dinamik. Paling Jakarta. dynamic se-Jakarta. Gimana sih caranya bisa sedekat ini nih Kak Shaila dan Kak Faisal? Kita hari ini akan membahas mengenai itu, about the importance of family for them. Dan bakalan ada pertanyaan-pertanyaan juga nih yang udah ditinggalkan oleh teman-teman kita. wow, tidak Terima sabar. kasih, tidak sabar sekali. Oke, so mungkin kita ngebahas mengenai kesibukan-kesibukannya lagi deh. Sekarang Kak boleh. Sheila dan Kak Ica lagi sibuk apa? Mungkin ada yang pengen diceritakan lagi sibuk apa? Boleh. Mau kakak dulu atau gue dulu yang nggak terlalu seru? Ih, padahal Jujur seru-seru. sekarang gue yang lebih nggak seru gak sih? Oh iya, Mau ngapain bener gue? Olahraga tam kan tadi? Olahraga. Main Mobile Legends. Itu seru banget. Seru banget sih. Jadi gimana kak kegiatan selain push rank di rumah? Ada Kalau apa lagi? sekarang sih sebenarnya bener-bener nggak ada kegiatan ya. Jadi kayak ya karena emang masih proses rehab juga kan. Kebetulan belum mulai visio, jadi emang belum boleh ngapa-ngapain. Jadi paling di rumah main kucing. That's the best way to spend time. Iya kan? Tidur-tiduran. Cuma paling kemarin sih baru nyelesain satu film yang mudah-mudahan bisa keluar di akhir tahun ini. Amin, ya rabbal alamin. Amin. Gimana Faisal? Kalau saya nggak banyak-banyak amat sih, cuma 2. Ngurusin perusahaan aku sama kakak juga. Itu sebuah usaha, ini promo lagi ya. Iya. Nggak apa. Emang ini Sebuah usaha post production, dubbing. Jadi kalau subtitling juga. Jadi kalau ada yang project iklan boleh ke kita. Atau subtitling juga. nomornya di bawah Lebah sini ya, ganteng. teman-teman. Silakan. Bisa di sini. Pain Bisa di Akatsuki, kontak sini atau di sini mungkin. Itu sama iya itu ngurusin itu, and then sama Boxes. saya punya band juga. Ini promo kedua kalinya nih, mungkin biar nggak bosan. Nah, mungkin tadi nggak sempat denger gitu Tadi ya. nggak sempat kayak denger gitu skip. ya. Foxes, BO. single, XXS. Warm Weather, Yes. Spotify. Yes. And Apple Music also. Apple Music. Ini akan also. diulang kira-kira setiap 10 menit ya. Iya, Setiap betul. sebulan. Di setiap Sebuah pertanyaan enggak. minimal 1 kali nih. Ada Iya, intermezzo, Ada Foxes. intermezzonya khusus nih dikit. Nggak apa. Terus ntar ditaruh di bawah sini. Ya, nggak apa-apa. Lo kan Ada baru running ngeluarin text. EP. Oh iya. Iya, betul. Baru ngeluarin EP berisi 5 lagu. 5-5-nya lagunya enak, percaya sama gue. Jadi dengerin aja dulu. Oke. Weh, jangan lupa guys dengerin EP ya Boxes. Weh. Yeay. Udah itu aja sih. Nah, mumpung nih lagi di topik Boxes nih. Baik. Baik, kita sekalian promo bisa-bisa aja. Boxes. Mantap. Nah, gue sebenarnya pengen nanya sih, kan Boxes baru banget ngerilis lagu nih. One of your songs is Warm Weather, Ya. yang juga berkolaborasi dengan Kak Sheila. Ya, betul. Nah, sebenarnya pengen nanya aja sih what the song is about, because I read the lyrics and there's one of my favorite lyrics where the song talks about scared of tasting desserts Ya, again. betul. Nah, itu gue penasaran sih dari situ tuh gue masih kayak I'm intrigued kayak what the song is actually about. Jadi sebenarnya bukan gue nulis, tapi gue pernah diceritain sama penulisnya. Jadi dessert itu adalah that rasa manis nostalgia. Jadi kayak buying dessert is what I'm afraid of now adalah ketika misalkan pernah nggak sih lo kayak sama mantan lo dulu pernah misalkan makan ramen gitu, dia spesifik ramen misalkan di Ramenia gitu. Sorry, ramen di sensor pokoknya. Ramen tip. Pokoknya toko ramen spesifik dan lo berdua kayak punya history di situ. And then pas ketika lo udah putus, and then pas lo ngelihat itu tempat ramen itu lo bernostalgia kayak anjir gue pernah
makan sama dia dulu Ini di situ. tempat kita gitu. nih dulu. I Tempat kita, see, tempat I nongkrong see. kita tuh, tempat ramen. Ramen pip. Ramen pip. Gitu. Ramen Jadi pip. kayak takut akan suatu hal karena bernostalgia itu. Itu what the lyrics about. Gitu. Tapi the menarik whole ya. song aja sebenarnya tentang nostalgia. Hmm. Baik lo mau nostalgia sama mantan, mau sama kucing lo yang sudah atau your pets that has passed away, atau sama keluarga juga gitu. Pokoknya bisa apa aja. It's about scared of going back. Nah, betul, scared of going Situ. back. Bagus ya. Setelah dikasih kayak konklusi sama Bebe tuh kayak jadi lebih Lebih baik gitu. wow, iya. Because I talk for a living. Ah. Mencari kata-kata is my living. So lo kayaknya harus hire Bebe deh buat jadi Bener-bener kayak- bikin lirik ya? Oh enggak? So it's basically about like scared of going back. Ya, betul. And scared of apa yang dulu pernah dilakukan, takutnya itu nggak bakal sama lagi nggak sih? Bener. Kayak that flashback nostalgia ya, anjay. Anime banget gitu. Flashbacknya se-episode. Kan kita semua wibu di sini. Wibu, kebetulan. Perkumpulan wibu Indonesia. Apa? Siapa? Siapa? Halo? Enggak, kita nggak wibu. Kita cuma suka sama yang inisialnya aja sih sebenarnya. Iya, kita cuma mengapresiasi. Mengapresiasi seni dari negara lain kan? Negara Iya. lain, betul, Mengapresiasi betul, betul. budaya lain. Kita lagi ngomongin mengenai topik keluarga nih. Kak Sheila baru banget berada di sebuah film yang value-nya itu sangat menjunjung tinggi value keluarga nih, NKCTHI nih. Nah, di NKCTHI sendiri itu tuh what I realize adalah aku ngeliatnya mereka ngambil stereotip kehidupan asli mengenai tiga perilaku adik kakak sama kakaknya satu lagi nih. Dia anak sulung kayak gimana, anak bungsu kayak gimana, anak tengah itu kayak gimana. Yang aku pengen tanyain, do you guys feel atau relate sesuai dengan stereotip-stereotip itu? Karena dulu gue enggak, tapi sampai kakak gue nunjukin yang kayak enggak, lo tuh anak bungsu banget, lo tuh awan banget gitu ibaratnya. Do you guys feel like that? Gua iya sih, untuk terutama awan. Tapi gue juga ngerasa kayak awan sih. Di keluarga kita semuanya awan. Awan. Soalnya ya kita berdua tuh sama-sama sangat-sangat diprotek sama keluarga banget. Cuma kalau sekarang Kak Bibi lebih diprotek sih dibanding aku. Cuma tetap kita berdua diprotek banget. Ya mungkin karena jadi kita nggak ngikutin stereotip yang ada di film itu sih sebenarnya. Kayak kalau sulung tanggung jawabnya lebih banyak, yang tengah terlupakan, yang bungsu diprotek banget. Tapi kita tetap bisa Relate. ngelihat sosok kita di salah satu karakter itu gitu. Cuma emang yang nggak sesuai sama posisinya aja. Kayak gue ngerasa gue tuh awan karena emang mungkin karena gue cewek sendiri kali ya. Jadi benar-benar dilindungin banget lah gitu. I see. Ya. Paham. Kalau misalkan kayak itu tadi kan merasa seperti awan nih. Iya. Itu gara-gara Lo apa? kenapa berasa kayak awan, Sal? Tapi ya diprotek, Penasaran. kayak diprotek aja, kayak nggak boleh pulang malam itu masih kan berlaku. Oh Kayak, iya benar-benar. kayak jam 11 harus udah di rumah, nggak sih nggak lebay. Kayak jam 11 pokoknya disuruh pulang, terus nggak boleh nginep, nggak boleh. Oh iya benar, kayak gitu-gitu. Nggak boleh. Asik. Iya kayak nggak boleh keluar kota sendiri nginep gitu. Iya sih, gue kayaknya kalau nggak kerja, gue nggak pernah nginep kalau di masih di daerah Jabodetabek. I see. Pasti disuruh pulang. Jujur gue juga kayak gitu. 3 awan. 3 awan. Dia bukan 3 Tiga daerah, awan. 3 awan. Kayak iya kan kayak nggak boleh ngekos. Iya benar. Gue dulu pernah boleh ngekos, tapi itu cuma karena, jadi gue pernah syuting sinetron. Sinetron itu lokasinya di Modern Land Tangerang. Dari situ ke rumah gue tuh kira-kira 2 jam. Nah, cuma I see. mungkin kalau misalnya jam kerjanya normal, mungkin masih boleh kali ya gue pulang gitu. Cuma kebetulan waktu itu karena stripping, jadi misalnya gini, gue datang ke lokasi jam 8 pagi. Gue bisa selesai tuh jam 10 pagi besokan harinya. I see. Nah, Oke. jam 2 siang di hari yang sama, gue udah harus balik lagi ke lokasi. Jadi kalau misalnya gue pulang itu capek. dari Tangerang jam 10 sampai Pondok Gede jam 2. Jam 12. Mau nyampe jam 2 lagi di lokasi, berarti gue cuma bisa mandi terus datang lagi. Very tiring ya pasti kalau bolak-balik. Ya, jadi itu satu-satunya saat dimana gue boleh ngekos. Kenapa betul? Lu gak pernah ngekos seumur hidup? Nggak pernah, nggak boleh.
karena kalau dulu kan Kak Bibi juga kuliah bolak-balik kan bisa. Cuma makanya jadi gue juga diterapkan seperti itu. Cuma bedanya nih kalau Kak Bibi kan emang orangnya kan ini ya pergi pulang maksudnya kuliah pulang kupu-kupu kan. Kupu-kupu. Saya kan anaknya panitia gitu. Sampai malam kan. Terus anaknya nongkrong juga kan. FEBUI. FEBUI gitu. Faculty of Event and Bazaar. Iya. Bukan fakultas ekonomi dan bisnis. Bukan ekonomi Bukan bisnis. Event and Bazaar. Asal lo tau kan tiap hari itu ada booth Iya. jual hotdog gitu. Iya. Karena event. Sekarang ada Janjiu. Sekarang ada Janjiu, iya Sekarang keren ada banget. Janjiu. Itu keren banget. Weh, alumni FEB bangga. Ada apa ya? Gitu. Jadi kayak iya sih. boleh gak sih gue minum aja sekali? Minum boleh gak sih? Jadi safe to say, kalian nggak ngerelate ke misalkan nih Kak Sheila kan anak Kak Faisal kan anak paling kecil nih. Kalian nggak ngerelate ke anak paling kecil dan anak paling tengahnya, tapi semuanya ngerelate kepada satu karakter nih. Jadi nggak sesuai sama posisi anak keberapanya. Masuk akal nggak sih? Iya ya, masuk akal. Iya kan? benar. Nah iya. Jadi I see. in a way kita sebenarnya di-treat sama aja ya sama Iya. ayah sama bunda. Iya. Jadi rada-rada adil sih. Do you think stereotipe itu sebenarnya in real life ada yang di film itu? Menurut gue ada, pasti ada keluarga yang kayak gitu. Pasti ada menurut gue. Yang ada yang terlupakan, ada yang dimanjain banget, terus ada yang mengemban semua Beban. ekspektasi dan beban oleh Beban orang tua. hidup. Iya. Iya, Pasti ada gue juga merasa ada sih. Mungkin karena gue terlibat di film itu, dan kebetulan karakter gue benar-benar ternyata banyak orang yang mengalami juga. Jadi pada saat itu sebanyak itu orang yang sering kirim message ke gue tentang keadaan dia di rumah, posisi dia di keluarga kayak gimana gitu. Jadi gue melihat betul ternyata emang beneran ada keluarga yang kayak gini tuh bukan fiksi gitu. Emang mungkin terlihat kayak ngikutin stereotype gitu. Cuma kan stereotype itu karena ya emang beneran ada modelnya gitu kan. Betul. Jadi ya emang beneran ada dan banyak ternyata orang-orang yang berada di posisi-posisi tersebut. Dan merasa seperti itu. Selama syuting kemarin, was there anything yang berbekas banget buat Kak Sheila? Kalau yang paling membekas itu lebih ke apa ya? Karena mungkin itu salah satu film pertama gue yang orang tuh relate banget sama karakternya. Dan kebetulan karakternya bener-bener orang yang terlupakan banget kan. Jadi salah satu yang membekas ke gue adalah banyak banget orang yang kirim pesan ke gue bilang thank you karena ternyata gue nggak sendiri di dunia ini, nggak cuma gue yang ngerasain kayak gini. Itu sih yang paling membekas di gue. The response yang dikasih sama orang-orang yang ya itu nice. Meme kucing. Tadi berat banget ya. Mari kita intermezzo dengan Mau nanya dong, what is the importance of family for you guys? apa ya? Sticking together sih menurut gua. Kayak sama menurut gua kepala keluarga itu punya beban yang lumayan berat untuk bisa meyakinkan kalau everything is going to be okay di sebuah keluarga. Kayak sebenarnya gue pernah denger cerita dari bokap gue sendiri kayak ternyata emang keluarga kita itu rada ada roller coasternya juga. Cuma gue sih nggak tahu gitu. Mungkin Kak Baby tahu tapi mungkin Kak Baby nggak tahu juga. Gue tahu sih. Oh, lu tahu. Cuma kayak sorry ya. Cuma kayak bokap gue ya sebagai kepala keluarga tuh dia dengan hebatnya bisa meyakinkan gue kalau keluarga kita baik-baik aja. Kalau gitu baik-baik aja, kayak keluarga kita nggak ada masalah apa-apa, padahal sebenarnya ada masalah di balik itu. Jadi kayak the calmness and then the reassuring yang dipunya bokap gue itu kayak menurut gue itu salah satu kunci yang penting untuk membuat keluarga kita stick together. Dan balik lagi intinya menurut gue sih ya stick together gitu, kayak kerja sama nyokap gue sama bokap gue untuk menjadi keluarganya utuh gitu sih. Every family has a roller coaster pasti. Iya pasti. Dan it's up to the family members untuk kayak
meng-highlight roller coaster itu, atau kayak no, everything can be fine? Iya, kayak itu sih menurut gue yang keren banget. Kalau gue ngerasa kayak keluarga tuh kayak safe zone gue gitu loh. Jadi kadang-kadang kita kan mungkin kalau di luar kita lebih ini ya, lebih apa namanya, kita punya persona buat kita di luar, di lingkungan ketemu sama orang-orang gitu. Kalau di rumah tuh kita bisa lepas persona itu dan beneran jadi diri kita yang sepenuhnya. Sesimpel mungkin salah satu yang bikin gue ngerasa aman itu adalah gue tahu seburuk apapun gue melakukan sesuatu, mereka akan tetap ada buat gue. Kayak sesimpel gini sih, gue sering marah sama dia. Jadi apalagi dulu tuh gue sering banget berantem sama Faisal sebenarnya. Cuma tapi dulu sih itu. Iya, tapi dulu sih. Kalau sekarang udah lebih bisa dihitung jari. Cuma tetap aja pasti kan ada ya momen-momen kayak gitu di mana lo lagi capek banget. Terus nggak sengaja pelampiasannya jadi ke adek lo gitu misalnya, atau ke kakak lo atau ke siapa. Tapi at the end of the day lo tahu mereka akan memaafkan lo gitu. Jadi sering banget misalnya gue lagi kesel banget, sebenarnya bukan nama Faisal gitu misalnya. Dia tiba-tiba kena gitu. Terus kadang-kadang bahkan kita nggak maaf-maafan sih, lebih kayak misalnya tiba-tiba gue traktir apa gitu, atau tiba-tiba dia udah ngomong ke gue kayak biasa gitu. Itu sih yang bikin gue ngerasa nyaman dan ngerasa ini hal yang gue butuhkan banget sih gitu. A safe place. Tapi gue setuju banget sih Kak, soalnya kayak yesterday gue baru tahu MBTI kan, tes MBTI. Nah kemarin itu gue baru tes MBTI lagi nih. Jadi sedikit disclaimer juga, I'm a protagonist itu tuh namanya dari MBTI. Jadi MBTI kan ada nih kayak the campaigner atau the apa gitu. Nah I'm a protagonist itu namanya dari MBTI gue. MBTI gue itu INFJ, which is the protagonist. Jadi gue ambil dari situ karena kayak social person, bla bla bla. Tapi gue sadar itu adalah my facet ke orang lain. Di rumah I'm a completely different person gitu. Gue ada dua mas ya. Iya, ada dua muka gitu. Bukan dua muka, dua personalities yang ya emang nggak salah gitu untuk gue punya, karena obviously di keluarga gue I don't have to prove anything to them gitu. Di rumah gue introvert 70%, di luar gue extrovert 70%. That's actually really scary. Tapi maksudnya berarti ya gue setuju banget gitu, karena at home they can't judge you no matter how different you are to the facet that you show ke orang-orang lain. Itu ini sih bener banget, kayak gue bersyukur banget gue punya tempat di mana gue tahu gue akan diterima apapun personality yang gue berikan ke mereka gitu. Pastinya bukan berarti kita jadi bisa take them for granted terus jadi kayak gitu ya. Cuma well, I don't know, I guess at least it's comforting aja gitu. Tahu ketika gue mess up masih ada yang bisa accept gue for who I am gitu. Ngomong-ngomong mengenai si film NKCTHI tadi nih Kak, a lot of people say bahwa what is happening right there, ada keluarga yang mengalami hal seperti itu tuh. Tapi a lot of people say banyak banget a lot of forum discussions yang bilang bahwa it's kind of like a toxic family environment. Do you think that's a toxic family environment, atau ya emang keluarga aja beda-beda? Karena I think kayak keluarga aja emang beda-beda gitu. You can't kind of nggak bisa menilai keluarga itu toxic dari itu doang gitu. Kalau misalnya kalian gimana? Kalau menurut gue itu nggak toxic sama sekali sih. Kayak karena in the end mereka talk it all out gitu, kayak emang ada rahasia-rahasiaannya, tapi kayak sama kayak ya tadi keluarga aku juga, kayak ayah juga rahasiaan aku mungkin tapi kasih tahu ke KBB gitu. Kayak emang in the end all for apa ya, kebaikan juga sih, maksud aku. Kayak mungkin di mindset si bapak dan ibu di NKCTHI adalah untuk kebaikan Awan dan
Awan dan siapa sih? Oh, Aurora. Jadi Awan dan Aurora gitu ya, untuk kebaikan Awan dan Aurora gitu. Kecewa banget. Gitu, jadi kayak menurut gue kalau dibilang toksik sih enggak, gue yakin banyak yang ada keluarga yang jauh lebih parah dari itu. Kayak pasti ada yang jauh lebih parah. Jadi emang nggak bisa nilai toxic dari itu aja kan? Dari Karena cara apalagi the way they handle things di akhirnya itu menunjukkan menurut gue adalah yang ujungnya keluarga yang sehat juga. yang merasakan. Kayaknya gue punya perspektif yang agak berbeda sih, karena mungkin karena ini kali ya, karena gue terlibat, jadi gue dan kita kan bener-bener bahas karakternya masing-masing orang dan apa yang terjadi di yang tidak ada di filmnya, tapi ada implikasinya ke karakter-karakter di filmnya gitu. Gue nggak berani bilang apakah itu toksik atau enggak. Cuma gue nggak setuju dengan cara bapaknya handle The problems. Ketika lo menyebabkan istri lo sampai mau speak up juga sulit, kayak membuat lingkungan yang sulit untuk speak up gitu. Terus ada anak yang ngerasa jadi kayak mempertanyakan, lo tuh bokap gue, lo tuh orang tua gue juga bukan sih gitu kan. Kayaknya pasti ada sesuatu yang salah di dalam dinamika itu. Cuma ya balik lagi, kalau di film sih ya bagus ya, happy ending gitu, good for you. Kayaknya gue ini cuma di akhirnya doang deh. Cuma iya sih, gue nggak setuju sama cara mereka handle problems itu. Karena gue ngerasa salah satu yang penting di dalam sebuah relationship apapun itu, mau dengan keluarga, mau dengan pasangan, itu adalah komunikasi. Jadi gue yakin itu sebenarnya kalau dikomunikasiin, Aurora, Awan, dulu tuh kamu punya adik tapi meninggal gitu. Kayaknya udah deh sampai situ doang tuh masalahnya. Gak ada film NKCTHI. Kalau dikasih tau pas lu SD gitu ya, Aurora SD gitu. Ini kita kamu punya adik. Nih kita Tapi cara ngomongnya harus gitu ya. Aurora, kamu tahu nggak kamu punya adik? oh jadi kayak agak ada kehappyan nih. Kayak berdongeng gitu. Wah, iya. Cuma sih pas SD, kalau pas kita SD pasti mikirnya kayak, oh ya udah gitu. Ya kan? Iya nggak sih? Kalau misalkan tahu kita punya adik yang udah meninggal gitu. Karena gini sih, gue ngerasa Tapi kalau dia di keep sampai udah gede banget kayak, wah. Tapi kalau gue ya ngerasa, iya benar. Gue sih ngerasanya gini, banyak orang yang berpikir masalah kan ada sebuah scene di mana semua berantem di ruang tamu kan, karena ada sesuatu yang terungkap. Banyak yang berpikir masalahnya adalah objek dari problemnya, bahwa dulu kamu punya adik terus meninggal gitu. Tapi kalau buat gue sendiri, or at least yang gue rasakan ketika itu, gue bukan marah karena apa yang lo simpen. Gue marah karena kenapa lo nggak bilang aja sih, kayak itu kan sesuatu yang sesuatu yang ya mungkin berat, tapi sebenarnya bisa loh diomongin gitu. Kalau menurut kalian, what is a healthy trait in a family environment? Lagi tes. Jawabannya dalam hitungan 5 detik. Aduh, pressure. KKM-nya 75. Oleh guru bahasa Indonesia kalian Sabina Saurina. Kalau buat gue mungkin salah satunya, sebenarnya ini nggak terbatas ke keluarga aja sih. Menurut aku relationship apapun perlu trust sama communication sih. Tedeng. 100. Berapa? 100. Curang nih, gue mau jawab itu tadi. Makanya soal ini tuh, inilah yang dinamakan early bird gets the worm. Yes. Benar.
kayak apa ya, kelapangan hati sih menurut gue, kayak aku sama Kak Bibi juga pasti some stupid shit yang bisa bikin keluarga kesel kan, kayak tapi the fact that mereka bisa memaafkan dan kayak accepting, and then tapi tetap aja kalau misalnya memang kita salah pasti kan dinasehatin gitu. Tapi the fact dan kayak keluarga kita bisa apa kayak tahan gitu sama perilaku nggak jelas kita gitu. Kayak itu menurut gue it's a good trait sih, kayak ketabahan dan kelapangan hati. Iya anjay. Emang sih kalau punya anak kayak Faisal tuh emang harus tabah. Harus tabah banget gitu. Next, aku mau menanyakan sedikit mengenai what is a family value yang yang diajarin dari kecil yang tidak pernah bisa terlupakan sampai sekarang. Apa ya? Anjir apaan ya? Iya, kita sih diajarkan untuk memeluk nilai Pancasila ya, salah? Pancasila. Bineka Tunggal Bineka Ika. Tunggal Ika. Ya, Sumpah Iya. Pemuda dihafalin. Iya, Udah nggak pembukaan sih lebih Udah. spesifik. Pembukaan. Isinya nggak usah kepanjangan ya kayaknya. Susah. Susah. Emang susah. Orang tua kita kasihnya tuh banyak. ke Kasihnya kita. banyak. Nah, Apa ya Kak? Gue juga bingung. Gue juga nggak tahu apa ya nilai-nilai keluarga. Ting, sila ting. Kayak kalau coba gue ya kasih contoh. Bapak gue selalu mengajarkan gue itu nggak usah jadi orang hebat, nggak apa-apa, yang penting jadi orang bermanfaat. Nah itu gue inget sampai detik ini. Gue inget ada satu yang dulu Quotes hidup. Dulu bokap gue sering bilang, jadi bentar gue agak lupa tapi kayaknya kayak gini deh. Jadi intinya adalah ketika lo bener gak sih kayaknya pagar, ada sesuatu dengan pagar. Bener. Pagar rumah harus ditutup ya Sheila kalau malam-malam. Aduh apa ya? Habis pulang ditutup ya. Ini kayaknya bukan analogi yang tepat, tapi kira-kira gini, kalau misalnya lo punya pagar nih, terus lo bolongin, terus lo tambal lagi, lo tetap masih bisa lihat tambelannya itu gitu. Jadi kalau intinya sih sebenarnya kalau lo berbuat buruk sama orang, kalau lo menyakiti orang lain, walaupun lo udah minta maaf, itu tuh tetap ada bekasnya gitu. Jadi lebih baik Tidak usah berbuat buruk kepada orang lain. jangan menyakiti orang lain. Tuh gue lupa analoginya apa ya? Kayak ada sesuatu dengan pagar tapi kayak bukan tambelan, apa ya? Kok tambah kayak ban deh. Bukan tutup Enggak, pagar. bukan. Boleh call a friend nggak? Kalau friend aja. Nggak bisa boleh 50-50. Kalau ayah, Dulu petua ayah apa? Ternyata ayahnya udah lupa. Wejangannya apa ya? apa kaca ya? Kayaknya kaca deh. Kaca kalau dipecahin bisa disambungin lagi. Tapi kayak masih kelihatan. Emang bisa disambungin? Kenapa gak ganti kaca Bisa baru? diselotin. Kalau ganti kaca baru? Tapi kan di hatinya berarti lo ganti hati baru gitu. Persona baru gitu ya. Persona baru. Habis sakit sama orang berubah total. Wow. Berubah 100%. Apa ya? Gue harus mikir. Ayah pernah Apa ngomong ya? apa aja ya? Kalau ayah tuh kayak kalau nasihat ayah ke KBB sama ke gue tuh beda. Kayak karena dia menyesuaikan karakter kita masing-masing. Kalau gue kan rada-rada emang kalau di rumah rada-rada pemalas kan. Jadi ayah pasti wejangan yang kayak Ayo termotivasi. ayah termotivasi ya, kayak kalau ayah tuh sering-sering cerita-cerita orang-orang sukses, kayak awalnya tuh kayak gimana. Kayak misalkan Jack Ma lah atau kayak Bill Gates, cerita awal-awalnya gimana gitu sih kalau ayah. Jadi intinya sih jangan malas. Anjir payah banget. Kurang profound. kurang masuk kualifikasi ke quotes by Bebe. Apa yang bisa membuat kalian yang kan tadi Kak Sheila kan cerita sendiri kan. Kayak dulu kakak sama kayak Faisal tuh enggak sering berantem gitu. Sekarang bisa dihitung jari. Apa yang bisa mengakibatkan itu? Karena gue tau kayaknya sih karena dulu kita sama-sama egois pas kecil. Karena kita paling berantemnya karena misalnya rebutan TV. Kayak dia mau nonton Star Wars, gue mau nonton Cartoon Network gitu misalkan, kayak
paling pasti rebutan barang juga, rebutan apa. Cuma sekarang kita lebih kayak ya udah kalau misalkan karena jalannya udah berbeda juga, baik karir dan kebutuhan. Jadi kayak ya udah kayak lebih apa-apa maklumin aja semuanya. Kalau gimana? Menurut lo? Early bird gets the worm. Kalau gue sih kayaknya mungkin sebenarnya kan kayaknya kita tuh baru bisa ngobrol tuh ini kali ya waktu lo SMA kan. Iya benar sama. Jadi kayak lebih karena sebelumnya kita tuh benar-benar nggak ada common ground gitu loh. Itu kan penting juga ya buat komunikasi gitu. Betul. Ada mungkin ada experience yang sama gitu. Terus dulu gue sebel banget karena dia suka ngaduin apa yang gue lakuin ke orang tua. Karena kayak gitu juga. Nggak, tapi gue tuh dulu anaknya anak yang sangat jujur banget. Dia dan terlalu ngadu. jujur. Dan ngadu. Underline ngadu. Tapi jujurnya nggak cuma ngadu doang, kayak jujur ke hampir semua hal gitu loh, kayak blunt ya, jujurnya jujur goblok ya kan. Jujurnya jujur goblok jujur. Jujurnya bukan jujur yang kayak misalkan kayak ada orang misalkan ini gue nggak inget ceritanya, tapi ternyata dulu gue sempat ngomong sama ada pengantin nih. Ada pengantin di sebuah pernikahan di Lampung ya kak. Gue tadi mau ceritain ini tapi gue takut nggak appropriate. Tapi kalau dia udah cerita duluan ya udah nggak apa-apa. Gue mau Safe space. Terus gue pas kita lagi mau salaman nih, kayaknya ini gue SD udah SD gede gitu kelas 6 gitu. Cuma pas gue lihat makeup pengantinnya tuh berlebihan nih. Gue kan nggak biasa ya ngelihat orang nikahan kan. Terus gue tuh nggak tahu, gue kayak nggak sengaja gue ngomong, pengantinnya kayak monyet ya. Enggak. Lo gak ngomong gitu. Kok itu jadi lebih parah? Nggak, dia cuma ngomong gini doang. Gila, pengantinnya jelek banget. Terus langsung emak sama bapak gue kayak, ayo buru. Anjir, kita kayaknya nggak sempet makan dan langsung pulang. Gak sempet makan jujur, soalnya itu kalau nggak salah anaknya teman kerjanya bokap gue. Oh, jadi kayak bener-bener gue didengar oleh Tuhannya. Gue tadi mau masih menjaga citra lo gitu, Citra gue. cuma kalau lo udah rusak sendiri ya udahlah. Cuma dulu juga gue lumayan temperamental juga. Makanya bener kata Faisal, bokap gue kalau ngasih advice tuh custom, di customize. Kalau buat gue itu karena ya namanya kalau misalnya omongan kita nggak enak kan pasti bisa menyakiti orang lain kan. Itu juga yang akhirnya selalu dibilangin sama bokap gue supaya gue juga bisa mulai itu bagian dari diri gue yang bisa diimprove lah gitu. Dan mungkin itu juga agak berpengaruh juga sih sama hubungan gue sama dia, karena dulu gue benar-benar dikit-dikit kayak dia ngelakuin dikit, gue juga ikutan kepancing emosi kayak gitu. Dan makin kesini ya mungkin gue jadi lebih chill aja kali ya. Gue lebih chill gak sekarang? Ya kalau dibanding dulu iya banget. Dulu ya banget. Kayak karena sekarang kita juga kayak apa-apa kayak dulu emang kita bener ada nggak ada common groundnya. Cuma sekarang kita ada kayak pinjem baju lah, kayak yang hal-hal simpel aja. Berarti sebenarnya lebih ke asas manfaat gitu ya. Kalau sekarang punya kebutuhan, jadi baik. Kadang-kadang gue jemput dia, kadang-kadang gue mau minjem bajunya dia juga gitu. Jadi kayak tiba-tiba muncul kebutuhan. Kira-kira kalian ada kesan pesan gak sih untuk teman-teman? Kok kesan pesan sih? Gue juga bingung sih, gue sampai sekarang masih pesan buat teman-teman yang sekarang nih lagi jenuh-jenuhnya nih selama masa pandemi dengan keluarga mereka. Mungkin ada tips atau semangat teman-teman, semoga kalian termotivasi. Aduh, gue tuh paling gak bisa ngasih faedah kayak gini. Apa ya? Quotes penutup. Coba. Quotes. Kalau menurut gue lebih kayak ini aja sih, lebih try to understand each other menurut gue. Kayak mumpung lagi di rumah bareng, kayak kalau yang lagi jauh coba mengerti
trait masing-masing aja biar saling, kalau ada kekurangan saling menutupi kayak tutupi lubang, kayak understand each other ya, mencoba untuk mengenali satu sama lain dengan lebih baik lagi. Pasti nggak akan terlalu maksudnya nggak akan terlalu membuat friction yang gede kalau misalnya lagi ada feud. Bener sih, karena key to understanding each other adalah dengan komunikasi yang baik. Nah, ditambah. Visit. Jadi komunikasilah dengan baik. Saya alumni ilmu komunikasi. Ilmu jadi komunikasi. saya akan mengendorse Komunikasi. selalu. Yeah, and that concludes my questions for today. Tepuk Yay. tangan dulu. Next, kita akan menyuapi nih kekepoan dari teman-teman di rumah nih. Thank you banget teman-teman karena udah mau submit ke question box yang kita tinggalkan di Instagram Limitless Media. Tiap 2 minggu sekali. Thank you banget for the questions. Hari ini kita akan mencoba untuk menjawab semuanya. Jangan lupa juga if you wanna keep on asking questions for our next guest, jangan lupa untuk follow Instagram Limitless Media @limitless.bbm. Di sini ntar ya. Pertama ada yang nanya, hal terbodoh apa sih yang pernah kalian ributin? Apa ya? Gue inget Semuanya bodoh lagi. gue bodoh tapi gue inget. Yang paling banget gue inget adalah pas SD kita berantem karena rebutan TV, rebutan remote TV. Tapi itu tapi masih kurang bodoh sih itu. Iya, itu nggak terlalu bodoh sih. Kayak semua orang pernah berantem ini sih. Lo pernah inget apa? Apa ya? Tapi tuh sampai parah banget, sampai gue tuh injek kaki dia. Oke, itu Kayak, serem sih. gue injek kaki dia, gue nangis, gue injek kaki dia. Itu pas SD ya. Lu berarti SMP ya? Kenapa lu yang injek, lu yang nangis? Nah, pokoknya kayak gue nangis karena lu marahin gue kalau nggak salah. Merasa bersalah. Terus Apa ya gue hal injek terbodoh? dia. Terus and then kita berantem, gue nangis. Terus kita nggak maaf-maafan. Terus tiba-tiba kita terpaksa, gue tuh les gue lupa, les musik di Yamaha di ini. Iya, di sini. Bukan di Pondok Gede dekat rumah kita. Terus dia juga harus ke kantor mak gue waktu itu kalau nggak salah. Jadi di tempatnya sama. Kita terpaksa naik becak bareng. Terus akhirnya nggak ada kata maaf, tiba-tiba udah baikan. What? Itu lucu banget. Diperbaiki karena becak. Ada becak. Terpaksa ke satu tempat yang sama, dan nggak ada yang nganter. Kita naik becak bareng. Gitu. Ternyata Sheila ada Raisa dan Faisal Tanjung ada koneksi tersendiri dengan becak. Oh gila, Beca tuh punya posisi spesial sih di hidup hati. kita. Hidup Iya. kita. Karena waktu gue sampai sekarang masih hafal abang becanya, karena abang becanya tuh langganan. Namanya Mbak Ikun. Baik tuh nih. Mbak atau Mbah? Mbah. Oke. Mbak Ikun. Kalau pas gua sempat dapat Mbah Ikun juga, cuma gua ganti jadi Mas Nono jadi. pas SD. Halo Mbak Ikun, Mas Nono. Ya, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Semoga gak kena corona, amin. Amin. Kalian involve in each other partners decision nggak? Enggak sih. Karena santai ya. Iya sih, enggak sih. Karena santai, tapi kayak apa ya? Gue tuh sering gosip sama Bunda. Sering gosip sama Bunda, kayak ngobrolin Hidup. kayak ngobrolin. Gue nggak tahu gimana soal Bunda tuh ngegosipnya sama gue, biar nggak ngomong langsung sama Kak Baby gitu. Karena mungkin Bunda merasa gue Jembatan. gue akan ngobrol ke Kak Baby gitu. Alias nyokap gue ngerasa dia cepu. Dia Jadi Kayak kayaknya tadi kan. Cepu. gitu, jadi dia Cepu. terus Bunda juga mungkin ngerasa karena akhir-akhir ini gue deket sama Kak Baby, gue tahu semua tentang kehidupan pacarnya Kak Baby, padahal enggak. Dia Bunda selalu nanya, itu gimana sih sama situ, itu gimana sih sama situ, lagi berantem ya? Gak tahu. Gitu sih kayak, tapi emang kita enggak sih kayak iya enggak sih. involve sih untuk partner. Kayak gue percaya sama Kak Baby dengan keputusannya dia, gue rasa Kak Baby juga percaya dengan keputusan gue. Gue sih cuma paling salah satu yang apa ya, dari pasangan Faisal itu yang paling gue nggak suka tuh lokasi rumahnya sih. Karena dulu sempet ada yang di Serang, terus ada yang di BSD, ada yang di Bogor. Boleh nggak cari yang deket gitu, biar satu bensin kan tuh.
Kedua, kalau misalnya ngedate kan, kalau misalnya mau ke Jakarta, dia tetap harus jemput pacarnya dulu kan? Iya, ke Bogor. Ke Bogor dulu, terus Ke ke Jakarta Jakarta, lagi, abis ke itu ke Bogor Bogor lagi. lagi. Jadi pesannya Pesannya Pesan cari yang yang dekat dulu. carilah yang Cari yang dekat gitu. dekat di hati dan secara fisik. Memang Karena dekat. dulu gue pernah kena imbas dari lokasi rumah pacarnya. Jadi gue lupa gue kemana gitu, kayak ke sebuah festival musik Nah, yang emang selesainya tuh lumayan malam kan. Jadi itu gue dalam kondisi udah ngantuk banget, udah tepar banget kan, karena capek kan kita nonton kayak gitu. Konser. Gue tuh udah siap banget ketemu kasur gue. Tapi dari Kemayoran kita harus ke BSD dulu baru ke Ya tiba-tiba gue sampai rumah, kok udah subuh sih? Udah gue harus sholat, Iya. azan. Udah agak terang dikit kita lihat-lihat. Udah ada ayam berkokok. Jadi satu tips adalah cari yang dekat. Iya tolonglah cari yang gitu. dekat. Oke. Nggak ada yang kayak kok dia kayaknya gini ya, kok dia kayaknya gini. Itu nggak ada ya? Gue sih nggak terlalu peduli. Iya, gue juga gak terlalu mikirin banget sih. Karena maksudnya gue tau lah kalau misalnya aneh-aneh dia juga nggak bakalan Yes, betul sih. dijadikan pasangan dan dikenalin ke keluarga gitu kan. Sama kayak gue pun kalau misalnya salah satu kriteria pasangan gue adalah yang gue lihat ini orang bisa gue kenalin ke keluarga gue nggak nih? Nah iya itu juga bener-bener. Itu krusial sih. Iya kan. Crucial banget. Nah, jadi kalau misalnya udah dikenalin ke keluarga sih, gue sih udah ya udahlah gitu. I see. Anjir, bener lagi. bener. Itu kesamaan kita juga berdua ternyata. Oh iya, itu berarti tuh. Wow, podcast saya protagonis ini ternyata memunculkan kesamaan-kesamaan yang pertama tidak diketahui. Yeay. Jadi intinya tidak, teman-teman, jawabannya. Tapi yang penting dekat. Tingkat. Dan bisa dikenalin ke keluarga, itu penting juga. Tadi juga ada yang nanya nih. Sebenarnya bukan nanya nih, sebenarnya lebih ke request. Mungkin pesan-pesan. Aduh, pesan-pesan lagi. Pesan-pesan. Kata-kata quotes gue habis nih. Pesan-pesan. Kak Sheila ke nanti calon adik ipar dan Kak Faisal ke nanti calon kakak ipar. Oh ya anjay. Apa ya? Nggak punya lagi. Tolong yang tabah ya. Intinya ya jagain aja. Kayak karena deep down tetap aja ya. Kan gue sayang sama kakak gue juga. Masa sih? Wow. New information every day. Kayak ya pasti kayak kesal aja kalau misalkan kakak gue diapa-apain gitu. Dan kayak diperlakukan tidak baik ya. Pasti kayak pengen wah kesel. Jadi ya jagain aja baik-baik. Apa tuh? Wah, Wah keselnya nggak mengintimidasi ya. Lemah banget tuh wah keselnya. wahnya tuh kayak nggak bikin takut. Takut. Wah, kesel. Sama ya baik-baiklah sama keluarga kita gitu. Nah, oke. Baik-baik sama keluarga kita. Yeay. Yay. That's a nice pesan. That's a nice message. New information every day. Every day. Value penting dalam proses getting your dreams. Gue tuh nggak bisa pesan-pesan value. Mungkin bisa ditanya Kak Bibi yang sudah mencapai dreams-nya dulu. Enggak sih, kalau sebenarnya gue juga belum merasa gue udah mencapai apa yang gue inginkan juga sih. Cuma mungkin kalau salah satu yang gue rasain persistence kali ya, sama konsistensi. Apalagi di bidang gue, karena gue ngerasa banget di bidang gue tuh benar-benar ya practice makes perfect gitu. Karena gue ngerasain pernah di suatu masa gue sempat berapa bulan gak syuting, terus tiba-tiba gue mulai syuting lagi. Itu rasanya kayak apa ya? Lupa. Kayak dulu bisa main sepeda, tiba-tiba udah lama nggak main, terus main sepeda lagi. Jadi ada proses masuk ke sananya tuh ada agak proses pembiasaan dulu, ada proses adaptasi dulu lama gitu. Paham. Yang kayak gitu-gitunya sih buat aku sendiri, apalagi aku tahu aku tipe yang warm up-nya lumayan lama gitu. Jadi aku sebisa mungkin latihan terus. Terus benar-benar kalau aku sih cari informasi dari
banyak orang, apalagi kalau gue sendiri ngerasa gue butuh banget observasi banyak orang karena nanti pasti kepake gitu di project-project gue. Mungkin gue nggak tahu di yang mana, tapi pasti kepake. Benar-benar dari siapapun pengetahuan itu datang, gue akan berusaha serap itu. Kalau gue sih itu sih, gue nggak tahu apakah itu bisa di-apply ke bidang yang lain. Tapi kalau gue ngerasa itu yang berguna di apa yang gue lakukan sekarang. Tapi iya sih, belajar dari banyak orang, belajar dari banyak sumber, dan merasa capek belajar. I'm sure itu bisa dipakai untuk setiap bidang. Karena kan belajar nggak cuma materi, atau nggak cuma lihat, tapi kayak belajar, mempelajari kondisi, mempelajari other people's personality, itu kan juga termasuk belajar gitu. So I agree. Practice makes perfect. Bagus. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Quotes ke 3.000 kita. 3.783 ya. Iya, mantap. Mungkin kita mau menambah quotes ke 3.784. Aduh. Dari kalian. Karena saya juga belum mencapai mimpi saya, jadi kayak ya apa ya, untuk sementara bener kata kakak, kayak persistence saja, kayak keep trying. Karena at the end of the day kayak kebetulan gue kan juga salah satu kerjaan di gue sehari-hari adalah ngirim proposal ke klien-klien, ke calon klien. Misalkan emang bener sih, misalkan kayak kalau misalnya kita cuma ngirim 1, ya susah buat dapet klien. Tapi kalau misalkan kita ngirim 10, 100, 200, minimal pasti ada kayak 5 klien lah yang at least ngerespon gitu. Kayak intinya itu sih, kayak nggak boleh capek nyari kerjaan aja, nggak boleh capek nyari klien. Jadi bener kayak untuk sementara, untuk mencapai dreams aku sendiri, which is ngebangun SDP, perusahaan aku sama kakak jadi lebih gede, ya mau nggak mau persistence. Bener kayak, wih nice. 3284 ya? 3784. Persistence is key. Karena ya aku juga masih belajar, mau ngegedein perusahaan, mau ngegedein ngeband juga. Jadi semuanya lagi dikerjain masing-masing aja dulu. Okay. Thank you so much for that answer. Dan dengan jawaban terakhir itu, sadly, it means we've come to the end of our podcast. No. I hope you guys had fun. Semoga kalian mempelajari banyak hal-hal baru mungkin antara satu sama lain. Ya, betul. Iya sih. I Kita hope selalu you guys new had a good information laugh. every day. New information every day. And thank you so much Kak Sheila, Kak Isha. Thank you for having us. Sudah mau. Kita senang di podcast ini bisa ngobrol Curcol. banyak hal, bisa ngelawak banyak hal juga. Bisa Main kucing. Bisa promo belajar Foxes bikin- juga bisa yang promo baru keluarin Foxes. EP guys. EP 5 lagu enak semua, ada di Spotify. Thank you so much for coming. I hope you guys had fun. Semoga sehat-sehat terus, semoga sehat-sehat selalu, Amin. semoga di depan semua urusannya diperlancar. Amin. And thank you juga buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton podcast ini bersama Kak Sheila Dara Aisyah dan Kak Faisal Tanjung. Please keep updated with our podcast as well dengan cara kalian bisa follow Instagram kita @limitless.bbm dan juga subscribe to our YouTube channel, and don't forget to listen to our Spotify as well. Karena kita juga ada di Spotify. So, I guess that's it basically. Thank you so much for listening. Bye guys! This is Evan Bye. Protagonist. A podcast by Kalia Sabina Islamadina in collaboration with Limitless Media. Bye!